Pemirsa Asana, sadar atau tidak, mitos sudah sangat kental hidup di lingkungan kita. Bahkan sejak kecil anak-anak sudah dijejali dengan beragam mitos dan pamali. Ketika ingin melarang mereka duduk di atas bantal misalnya, mitos bisul itu yang jadi alasan. Atau ketika kita kesal melihat si kecil memain-mainkan beras, terlontar larangan, jangan memainkan beras, nanti tanganmu keriting. Agar anak gadis menyapu rumah dengan bersih, maka akan ditakut-takuti dengan jodoh brewok. Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan sukunya menjadi lahan subur tumbuhnya mitos-mitos itu. Sehingga banyak sekali mitos yang bertebaran di sekeliling kita, mulai dari urusan rezeki, jodoh, pernikahan, hingga yang berhubungan dengan kehamilan dan pendidikan anak. Mitos tentang burung pipit contohnya, keberadaan burung pipit yang terus-menerus berkicau di dekat rumah dipercaya sebagai pertanda datangnya tamu. Dan apabila si burung bertengger di depan atau sisi kanan, tandanya si tamu akan membawa berita baik dan kebaikan. Namun apabila si burung bertengger di belakang atau sisi kiri rumah, tandanya si tamu akan membawa kabar buruk atau malapetaka. Hampir sama seperti burung pipit, kupu-kupu juga identik dengan tamu. Apabila kupu-kupu masuk ke dalam rumah dan berputar-putar bahkan hinggap, tandanya rumah tersebut akan kedatangan tamu. Bahkan bila si kupu-kupu hinggap di badan salah satu anggota keluarga, maka yang datang adalah orang dekat. Hewan lain yang banyak dikaitkan dengan mitos adalah burung gagak. Burung berwarna hitam ini kerap kali dikaitkan dengan kematian. Apabila ia terbang berputar-putar di atas rumah seseorang, konon akan ada penghuni rumah tersebut yang meninggal. Di samping binatang, mitos juga banyak berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Seperti jika membuka payung di dalam rumah, maka nanti akan ada saudara yang meninggal. Atau juga nasi yang sering basi, maka juga biasanya dikaitkan dengan pertanda akan ada yang meninggal. Barangkali beberapa mitos atau pamali yang banyak beredar memang diniatkan baik oleh pelakunya. Tapi banyak juga mitos atau pamali justru menimbulkan hal yang tidak baik. Seperti anak memiliki pusaran rambut dua identik dengan anak nakal. Anak yang telah dipersepsikan nakal akan secara tidak sadar karena terus-menerus berpikir akan hal itu. Maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Atau yang terjadi sebaliknya, ia tidak mampu melawan label itu, kemudian merasa minder, rendah diri, menjadi anak cengeng karena selalu merasa dituduh, dipojokkan, dan kurang berguna. Padahal pusaran rambut merupakan titik tengah persebaran dan pertumbuhan rambut. Seberapapun jumlah pusaran, tidak ada hubungannya dengan otak atau sarafnya. Seseorang nakal atau tidak ditentukan oleh pola asuh atau didikan dan lingkungannya. Akibat buruk lainnya yaitu menanamkan bibit kebohongan terhadap anak-anak. Dengan mengaitkan mitos dengan kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya, secara tidak langsung orang tua menanamkan bibit kebohongan terhadap anak. Padahal sifat jujur merupakan akhlak utama yang harus diajarkan, bukan malah sebaliknya. Kebohongan yang dianggap biasa akan menggiring pada dosa. Kebohongan merupakan induk dari berbagai maksiat. Korupsi yang menjadi masalah besar bangsa kita bermula dari ketidakjujuran. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan dirinya benar akan dicatat oleh Allah sebagai sidik, orang yang selalu benar. Sedang kedustaan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan berdusta itu akan dicatat oleh Allah sebagai kazab, pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangankan membohongi anak dengan mitos, sekedar memotivasi atau mengiming-imingi dengan sesuatu yang tidak diwujudkan terhitung sebagai sebuah kebohongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, Abdullah bin Amir menceritakan, suatu ketika ibuku memanggilku dan sedangkan Rasulullah berada di rumah kami. Ibuku berkata, "Kemarilah, nanti aku beri sesuatu." Rasulullah bertanya pada ibuku, "Apakah engkau benar-benar ingin memberinya?" Ibuku menjawab, "Saya akan memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Seandainya engkau tak berniat memberinya apapun, maka engkau adalah pembohong." Wallahu a'lam.